Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Baik, saya Haikal Arayan NIM 1123099. Di sini saya akan membahas tentang strategi mengajak Gen Z mempelajari Islam. Di zaman sekarang kita hidup di era digital. Hampir semua aktivitas dilakukan melalui handphone dan media sosial. Generasi muda atau yang sering disebut dengan Gen Z tumbuh bersama teknologi, internet, TikTok, Instagram, YouTube dan berbagai platform digital lainnya. Karena itu, cara mengajak Gen Z mempelajari Islam juga harus dengan pendekatan yang bijak dan mudah dipahami. Islam adalah agama yang sesuai untuk semua zaman. Namun, cara penyampaiannya perlu disesuaikan dengan kondisi generasi saat ini. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan tidak menghakimi. Banyak anak muda yang sebenarnya ingin belajar agama, tetapi mereka takut dihakimi atau dianggap kurang baik. Maka, dakwah kepada Gen Z harus dilakukan dengan bahasa yang lembut, santai, dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW juga mengajarkan, mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ketika mengajak anak muda belajar Islam, jangan langsung menyalahkan atau memarahi. Dekati mereka dengan nasihat yang menenangkan hati. Yang kedua, memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Hari ini media sosial sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak muda. Karena itu, media sosial jangan hanya diisi hiburan semata, tetapi juga konten Islami yang menarik dan singkat. Contohnya, video kajian pendek, quotes motivasi Islam, podcast ringan tentang kehidupan atau konten tentang akhlak dan pergaulan. Dengan cara itu, Gen Z akan merasa bahwa belajar Islam itu dekat dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, kaitkan Islam dengan masalah yang mereka hadapi. Anak muda sering menghadapi masalah seperti insecure, overthinking, pergaulan bebas, krisis percaya diri, dan kecanduan media sosial. Islam sebenarnya punya solusi untuk semua itu. Misalnya, ketika sedih, Islam mengajarkan sabar dan doa. Ketika cemas, Islam mengajarkan tawakal. Ketika kehilangan arah hidup, Islam mengajarkan tujuan hidup sebagai hamba Allah. Jika Islam dijelaskan sesuai realita kehidupan mereka, maka Gen Z akan merasa bahwa agama bukan beban, tetapi solusi hidup. Yang keempat, jadilah teladan yang baik. Anak muda zaman sekarang lebih suka melihat contoh nyata daripada hanya mendengar nasihat. Karena itu, cara terbaik mengajar mereka belajar Islam adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik, ramah, tidak menghina, tidak mudah menghina, suka membantu, dan rendah hati. Dan rendah hati adalah bentuk dakwah yang paling kuat. Kadang seseorang tertarik belajar Islam bukan karena ceramah panjang, tetapi karena melihat akhlak yang baik. Yang kelima, buat lingkungan yang nyaman untuk belajar agama. Masjid, majelis ilmu, dan komunitas Islam harus menjadi tempat yang ramah bagi anak muda. Jangan sampai mereka datang lalu merasa dihakimi atau tidak diterima. Rangkul mereka dengan cerita mereka dan bimbing secara perlahan. Karena hidayah tumbuh melalui proses. Gen Z bukan generasi yang jauh dari agama. Mereka hanya membutuhkan pendekatan yang tepat. Jika dakwah dilakukan dengan bijak, penuh kasih sayang, dan mengikuti perkembangan zaman, insya Allah banyak anak muda yang akan semakin mencintai Islam. Mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengajak generasi muda kepada kebaikan, karena masa depan umat ada di tangan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan menjadikan generasi muda Islam sebagai generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.